Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Shakila Fergi Deliana, Utami Fajiati, Olivia, dan Hafika. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang sediaan cair. Suspensi. Definisi menurut beberapa sumber. Menurut Anjani DKK 2011, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Menurut Farmakope Indonesia 6 halaman 61, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam partikel cair. Menurut Ansel, suspensi dapat didefinisikan sebagai preparat yang mengandung partikel obat yang berbagi secara halus disebarkan secara merata dalam pembawa di mana obat menunjukkan kelarutan yang sangat minimum. Keuntungan dan kerugian suspensi. Yang pertama, keuntungan bisa digunakan untuk partikel atau bahan obat yang tidak larut. Beberapa bahan obat tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan dapat dibuat dalam sediaan suspensi. Obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dibandingkan dalam larutan karena rasa obat yang tergantung kelarutannya. Stabil secara kimia karena suspensi tidak mengalami perubahan secara kimia karena bahan aktifnya tidak larut sehingga tidak berinteraksi dengan pelarutnya. Kerjanya lebih cepat dibandingkan sediaan padat. Kerugiannya, yang pertama bisa digunakan untuk partikel atau bahan obat yang tidak larut. Yang kedua, beberapa bahan obat tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan dapat dibuat dalam sediaan suspensi. Yang ketiga, obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dibandingkan dalam larutan karena rasa obatnya yang tergantung kelarutannya. Yang keempat, stabil secara kimia karena suspensi tidak mengalami perubahan secara kimia karena bahan aktifnya tidak larut sehingga tidak berinteraksi dengan pelarutnya. Yang terakhir, kerjanya lebih cepat dibandingkan sediaan padat. Komposisi larutan. Formulasi larutan umumnya mengandung zat aktif pelarut, pelarut pembantu, pengawet pewarna, pendapar, pengorama, dan pewarna, antioksidan, dan sebagainya. Komposisi suspensi. Komposisi suspensi kering biasanya terdiri dari bahan pensuspensi pembasah, pemanis, pengawet, penambah rasa atau aroma, buper atau zat pewarna. Yang ketiga, komposisi emulsi. Pembuatan emulsi ganda W atau O atau W melibatkan 3 komponen utama yaitu air, minyak, dan emulsifier. Air akan mengisi fase eksternal dan internal sedangkan minyak adalah fase intermediate yang berada di antara kedua fase tersebut. Emulsifier berperan sebagai bahan yang mengikat air dan minyak dalam sistem emulsi. Next. Resep, paracetamol merupakan zat aktifnya, PGS merupakan zat tambahan, dan sirup simplex merupakan zat tambahannya. Metode campuran. Metode yang tepat digunakan untuk memisahkan campuran untuk suspensi adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi atau penyaringan yaitu teknik pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel zat bercampur. Metode ini tepat digunakan untuk memisahkan campuran bentuk suspensi. Suspensi merupakan jenis campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Solution. Definisi menurut beberapa sumber. Menurut pendapat ahli Petrucci, solution merupakan suatu campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Menurut Kemendikbud mendefinisikan bahwa solution merupakan campuran homogen yang tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Secara umum, larutan biasanya disebut cairan, tetapi sebenarnya larutan itu bisa juga berbentuk gas dan padat. Yang ketiga, menurut Harjono Sastrohamidojo, solution merupakan campuran homogen dari 2 jenis zat atau lebih. Larutan tak hanya berbentuk cair, tetapi juga berbentuk gas dan padat. Keuntungan dan kerugian solution. Keuntungan,
Yang pertama merupakan campuran homogen, yang kedua dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan, yang ketiga dapat diberikan dalam larutan encer kapsul, yang keempat kerja awal lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Yang kelima, mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Yang keenam, untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Kerugiannya adalah yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Berikut contoh resep solution. Seril glycolat 50 mg per 5 ml adalah zat aktif. CTM 1 mg per 5 ml adalah zat aktif. Sirup simplex 20 mg adalah zat tambahan. Aqua 80 mg adalah zat tambahan. Metode campuran. Metode pencampuran larutan pada temperatur kalsinasi 550 derajat Celcius dengan variasi waktu penahanan. Pencampuran adalah pembuatan larutan dengan mencampurkan dua atau lebih larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Emulsi. Definisi menurut beberapa sumber. Yang pertama, menurut Farmakopeia Indonesia, emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat, terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pemulsi atau surfaktan yang cocok. Yang kedua, menurut Formalium Nasional, emulsi adalah sediaan berupa campuran terdiri dari dua fase cairan dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya, umumnya dimantapkan oleh zat pengemulsi. Yang ketiga, menurut Harjono Sastro Hamidjojo, solution merupakan campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih. Larutan tak hanya berbentuk cair, tetapi juga berbentuk gas dan padat. Lanjut. Keuntungan dan kerugian emulsi. Keuntungan yang pertama menurut Latsman halaman 1031. A. Bioavailabilitas besar. B. Onset lebih cepat. C. Penerimaan pasien mudah diberikan pada anak-anak. D. Rasa obat minyak jeruk bisa ditutupi oleh penambahan zat tambahan lain. E. Formulasi karena bisa mempertahankan stabilitas obat yang larut dalam minyak. Menurut Ansel, yang pertama, mudah dicuci. Yang kedua, dapat mengontrol penampilan viskositas derajat kekasaran dari emulsi. Yang ketiga, sebagian besar lemak dan pelarut untuk lemak dan digunakan untuk pemakaian ke dalam tubuh manusia, relatif memakan biaya, akibatnya pengenceran yang aman dan tidak mahal. Kerugian yang pertama menurut Latsman halaman 1032. Yang pertama, sulit diformulakan karena harus bercampur dua fase. Yang kedua, mudah ditumbuhi oleh mikroba karena adanya air. Yang ketiga, kestabilan fisika dan kimia terjamin dalam waktu yang lama. Yang kedua, menurut Ansel halaman 377, emulsi merupakan suatu campuran yang tidak stabil secara termodinamika. Yang kedua, jika perubahan ditentukan tetesan akan bergabung menjadi satu dengan cepat. Dan yang ketiga, biasanya satu fase yang bertahan dalam bentuk tetesan. Contoh resep emulsi. Oleum ricini merupakan zat aktif. PGA merupakan zat tambahan, sirup simplex merupakan zat tambahan, Aquades AD merupakan zat tambahan. Berikutnya metode campuran. Menurut Anip 1999 dan Ansel 1989, emulsi dapat dibuat dengan metode-metode di bawah ini. Pertama, metode gum kering. Metode ini khusus untuk emulsi dengan zat pengemulsi gum kering. Basis emulsi, korpus emulsi dibuat dengan 4 bagian minyak, 2 bagian air, dan 1 bagian gum. Lalu sisa air dan bahan lain ditambahkan. Kemudian caranya, minyak dan gum dicampur 2 bagian, air kemudian ditambahkan sekaligus dan campuran
dan campuran tersebut digerus dengan cepat serta terus-menerus hingga terdengar bunyi lengket. Bahan lainnya ditambahkan kemudian dengan pengadukan. Kedua, metode gum basah dengan mucilago atau gum yang dilarutkan sebagai zat pengemulsi. Dalam metode ini digunakan sedikit air. Minyak ditambahkan sedikit demi sedikit dengan diaduk cepat. Bila emulsi terlalu kental, air ditambahkan lagi sedikit agar mudah diaduk, dan bila semua minyak sudah masuk, ditambahkan air sampai volume yang dikehendaki. Berikut. Ketiga, metode botol. Metode ini digunakan untuk membuat emulsi dari minyak-minyak menguap yang juga mempunyai viskositas rendah. Caranya, serbuk gum Arab dimasukkan ke dalam suatu botol kering. Ditambahkan 2 bagian air, kemudian campuran tersebut dikocok dengan kuat dalam wadah tertutup. Minyak ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus mengocok campuran tersebut setiap kali ditambahkan air. Jika semua air telah ditambahkan, basis emulsi yang terbentuk bisa diencerkan sampai mencapai volume yang dikehendaki. Berikutnya pengujian. Pengujian fisik. Yang pertama, kejernihan larutan. Yang kedua, pendapatan kekentalan. Ketiga, berat jenis. Keempat, volume terpindahkan. Kelima, stabilitas kimia. Yang kedua yaitu pengujian kimia. Yang pertama, penetapan kadar dalam sediaan, penetapan pH sediaan, dan stabilitas kimia. Yang ketiga, pengujian mikrobiologi. Yang pertama, uji batas mikroba. Yang kedua, stabilitas mikroba. Yang ketiga, uji efektivitas pengawetan antimikroba. Yang keempat, uji potensi antibiotik secara mikrobiologi untuk sediaan antibiotik. Yang kelima, distribusi ukuran partikel. Yang keenam, penempatan waktu rekonstitusi. Cukup sekian presentasi kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.